Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam seri pendalaman Alkitab Sekolah Sabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki judul yang baru dengan judul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran pertama dengan judul Mengapa Bersaksi. Dari lokasi perumahan di Icon Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari Batch of 93 Family Universitas Advent Indonesia Bandung. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab
Pekan ini kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini merupakan salah satu esensi kenapa kita hidup. Tujuan kenapa kita percaya, mengimani Yesus. Dan yang membuat kita semakin yakin untuk membagi iman kita. Pertanyaannya simpel, saudaraku. Mengapa bersaksi? Ketika pertanyaan disampaikan, maka terlebih dahulu kita akan baca ayat hafalan yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalimat Rasul Paulus ini merupakan suatu kalimat yang sangat mempunyai arti, di mana tersirat di dalamnya bahwa kita semua mengikuti maksud Tuhan untuk diselamatkan. Nah, untuk itu apa yang kita akan buat? Saudara-saudaraku, ketika saudara baca hafalannya, maka kita akan coba lihat kata bersaksi diambil dari bahasa Yunani, yaitu marturia, yang artinya adalah melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja. Dalam konteks ini, marturia mengarah kepada kesaksian iman. Dan biasanya kata marturia ini juga sangat berhubungan dengan kata koinonia dan juga diakonia, yang merupakan dari bahasa Yunani juga. Apa itu? Saudara-saudara, kalau kita mengetahui bahwa 3 tugas utama dari gereja, kenapa gereja ini eksis di dunia ini, gereja atau eklesia yang mengarah atau merefer kepada orangnya adalah untuk apa? Untuk koinonia, bersekutu. Untuk marturia, bersaksi. Dan yang ketiga, untuk diakonia, melayani. Jabatan diakon bukan untuk menjadi seorang yang merajai, tapi untuk melayani. Koinonia adalah tempat orang-orang percaya berkumpul. Namun apakah cukup hanya itu? Tidak cukup, karena ketika saudara berkumpul, saudara bersekutu, maka saudara harus apa? Bersaksi. Kenapa? Sekolah Sahabat katakan bahwa kerinduan Tuhan yang terbesar adalah agar semua orang apa? Hari Sabat petang merespon kasihnya, menerima rahmatnya, diubah oleh rohnya, dan diselamatkan dalam kerajaannya. Itu kerinduan Tuhan yang terbesar. Nah, untuk mencapai kerinduan Tuhan tersebut, agar kerinduannya terpenuhi, apa yang kita lakukan sebagai manusia, sebagai umatnya? Yang kita lakukan adalah apa? Bersaksi. Mengapa bersaksi? Saudara-saudaraku, kalau kita lihat judul besar ini, kita bersaksi karena itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk diselamatkan atau untuk keselamatan. Mengapa bersaksi? Karena itu akan membuat Yesus bergembira. Mengapa bersaksi? Karena bersaksi membuat iman kita bertumbuh oleh memberi kesetiaan kepada perintah Kristus. Mengapa bersaksi? Kita bersaksi dimotivasi oleh kasih Kristus. 4 bagian besar tadi akan kita uraikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk keselamatan. Ingat, Tuhan memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mengenalnya. Kata mengenal di sini lebih mengarah kepada hubungan intim, hubungan yang terus-menerus, hubungan yang melibatkan emosi, melibatkan jiwa, batin. Itu kata mengenal di sini. Bukan hanya sekedar kenal, tahu nama, tapi tidak tahu siapa dia. Itu sebabnya Tuhan terbuka. Dan kasih, nah ini, kasih merupakan implementasi atau sentral pelayanan Yesus Kristus ketika dia melayani di dunia ini, bahkan hingga saat ini. Itu sebabnya judulnya memberi kesempatan untuk keselamatan. Kemudian dalam konsep Kristus, membuat orang bertobat sama dengan menyelamatkan jiwanya dari maut. Dan untuk itu dibutuhkan peran serta atau andil kita. Kenapa? Karena kasih karunia atau anugerah akan membenarkan dan menguduskan setiap orang percaya. Roma 6 ayat 8. Bahkan dikatakan
Barang siapa berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Intinya, kita adalah penghubung Allah dalam rencana keselamatan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dengan kemuliaan Injil. Siapa kita? Anda dan saya. Siapa kita? Gereja, eklesia. Apa itu? Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk bersaksi bagi dunia agar banyak orang yang selamat. Sehingga dengan begitu, maka kesempatan untuk keselamatan bagi kita akan terbuka. Lalu, mengapa bersaksi? Membuat Yesus gembira. Ingat saudaraku, dunia penuh dengan bencana, kematian, kelaparan, air mata, banyak tunawisma, orang-orang yang tidak punya rumah, anak-anak terlantar, kejahatan merajalela, semua hal terjadi di dunia ini. Dengan kata lain, banyak kesesatan, banyak kejahatan, masih banyak orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, masih banyak orang belum ditobatkan, masih banyak orang yang jatuh dalam dosa, bahkan kita pun seolah-olah membiarkan hal tersebut. Namun ingat, pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa sorga bersuka cita bila mana ada satu orang yang bertobat. Bahkan dikatakan, dianalogikan melebihi 99 domba yang lain. Satu domba yang hilang akan Yesus cari melebihi 99 domba yang ada di kandang. Kenapa? Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ilustrasi atau perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, itu merupakan satu ilustrasi yang mengekspresikan bagaimana joyful atau sukacitanya surga bila mana domba yang hilang ditemukan, dirham yang hilang ditemukan, bahkan anak yang hilang apa? Ditemukan. Dan ada satu kebahagiaan yang lebih besar dari mereka ditemukan. Sama seperti itu, kita pun ditugaskan untuk menemukan yang hilang. Bahkan pertanyaan pada hari Senin dan Selasa, adakah yang lebih memuaskan dan membuat bahagia Yesus selain dari kesaksian kita yang membawa sukacita bagi dunia yang penuh dengan kesedihan ini? Adakah? Tidak ada. Sukacita surga, sukacita Yesus, sukacita Allah adalah bila mana saudara membawa jiwa-jiwa kembali kepadanya. Kemudian, mengapa bersaksi? Yang berikutnya, bertumbuh oleh memberi. Pelajaran sekolah sahabat membuat analogi mengenai laut mati yang menerima aliran dari sungai Jordan. Air menerima terus, hanya menerima, namun stagnan. Di laut mati tidak ada tanaman, tidak ada makhluk hidup, tidak ada ikan, bahkan laut terendah sekalipun. Kenapa? Ketika dia menerima air, maka dia tidak bisa menyalurkan kepada yang lain, sehingga matilah laut tersebut. Artinya tidak ada kehidupan. Itu sebabnya ketika kita hanya bisa menerima, tapi tanpa bisa membagikan, memberikan kepada orang lain, maka analogi laut mati merupakan cara hidup kita. Namun pelajaran ini mengatakan cara hidup orang Kristen saat ini harus berbeda dari laut mati. Ketika saudara menerima pekabaran firman Tuhan, saudara menerima berkat Tuhan, saudara menerima kasih karunia Tuhan, gantinya saudara membagikan tersebut, saudara hanya berdiam diri di rumah. Itu sebabnya buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 140 mengatakan, tulisan merah, mengembangkan tabiat Kristus adalah tujuan Allah bagi hidup kita. Bahkan dalam buku dasar-dasar pendidikan dikatakan, mereka yang akan jadi pemenang harus ditarik keluar dari diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan besar untuk keselamatan orang lain. Saudara-saudara fokusnya siapa? Bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya iman kita bertumbuh kalau kita memberi, membagikan. Apa yang kita berikan? Firman Tuhan. Apa yang kita berikan? Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa berikan? Harta kita sebagian. Apa yang bisa kita berikan? Talenta kita, kasih kita, semuanya kita berikan untuk keselamatan orang lain. Kenapa? Karena dikatakan apa? Kita bertumbuh ketika kita membagikan kepada orang lain
apa yang telah dilakukan Kristus dalam kehidupan kita sendiri. Sementara jika kita gagal untuk membaikkan iman, maka kerohanian kita akan menjadi stagnan seperti laut mati. Dan pelajaran terakhir, mengapa kita menginjil? Mengapa kita bersaksi? Karena kita bersaksi untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada perintah Kristus. Apa arti kesetiaan? Loyalitas. Kesetiaan kepada Kristus membutuhkan komitmen. Apa kata komitmen? Integritas. Suatu pernyataan diri untuk selalu setia, untuk melakukan kehendaknya dan membutuhkan kepatuhan pada perintahnya. Sering kita mau terlibat. Sering umat Kristen, umat Advent mau terlibat. Kalau ada perlawatan, ayo saya ikut, terlibat. Kalau ada choir, saya ikut, terlibat. Namun ketika diminta komitmennya, diminta tanggung jawabnya, diberikan jabatan, oh jangan saya. Sekolah Sahabat katakan apa? Kesetiaan kepada Kristus membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendaknya dan membutuhkan kepatuhan pada perintahnya. Lalu, kenapa demikian? Karena Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang melalui iman dan pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Dan Tuhan menghendaki, kata menghendaki dalam bahasa Yunani itu boulomai. Tidak ada orang yang apa? Binasa. Tidak mau Tuhan ada orang yang binasa. Lalu perintah Kristus bagi kita untuk berpartisipasi, get involved, terlibat dalam misinya. Misi apa? To declare the gospel, to declare the love of Jesus. Menyaksikan kasih Kristus, kasih karunia dan kebenarannya. Sehingga gereja harus fokus untuk menjadi saksi bagi Kristus dibandingkan menjalani program formal gereja semata. Seringkali gereja beralih haluan, beralih fokus. Gantinya menjadi saksi tapi apa? Membuat program duniawi, membuat program formalitas. Ingat, semua program dalam gereja, semua kerjaan dalam gereja, semua rencana dalam gereja, fokusnya untuk apa? Bersaksi, memberitakan Injil. Dan bagian terakhir, mengapa saudara bersaksi? Mengapa saya bersaksi? Dimotivasi oleh kasih Kristus. Kenapa? Karena dikatakan membagikan iman sama dengan memiliki sukacita bekerja sama dengan Allah dalam misinya kepada dunia. Dan bersaksi adalah cara Allah menumbuhkan kerohanian kita. Dikatakan juga bersaksi menempatkan kita berhubungan dengan Tuhan yang merindukan seluruh umat manusia untuk diselamatkan. Dan bersaksi merupakan salah satu gaya hidup, pola hidup Paulus yang termotivasi oleh kasih. Sehingga dia mengatakan apa? Yang kita dengar sebagai moto dan tujuan PA. Kasih Kristus yang mendorong kami. Kasih Kristus yang mendesak kami. Kasih Kristus yang memberikan kami. Kasih Kristus yang memaksa kami. Dan itu merupakan moto hidup siapa? Paulus. Karena hal tersebut membuat Paulus berani bersaksi bagi Yesus Kristus. Tantangan, rintangan, halangan, godaan tidak diajukannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah siapa saudara? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Untuk apa? Bersaksi. Itu sebabnya kasih Kristus harus berada dalam hati kita sehingga kita berani menjadi saksi yang setia. Dan kesimpulan pelajaran hari Jumat adalah ketika kita benar-benar mengenali pengorbanan besar yang telah Kristus buat untuk kita, kita diliputi oleh kasih-Nya dan terdorong untuk memberikan kepada orang lain apa yang telah dilakukan bagi kita. Kenapa? Karena seorang Kristen yang benar itu adalah tingkah lakunya bermotifkan kasih yang mendalam terhadap Tuhannya. Tuhan berkati kita. Setelah berdoa kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Abios Trio. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Sekolah Sahabat 10 menit. Berkati hamba-Mu, para pemirsa, dan juga semua yang menyaksikan ini. Dengarkan doa kami Tuhan dalam pengampun dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sahabat.
Yesus